Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Yang terhormat Ibu Bapak peserta seminar yang hadir di dalam ruangan ini, yang terhormat pemateri Bapak Nuzirwan Effendi. Baiklah Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini, kita langsung saja kepada acara inti kita, yaitu seminar dengan tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat, narasumber kita pada siang hari ini bernama Nuzirwan Effendi, SPD MM, baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat, narasumber kita pada siang hari ini adalah Nuzirwan Effendi, SPD MM. Pekerjaan sebagai PNS sekaligus kepala sekolah di SMP 14 Kota Ormalintang. Latar belakang pendidikan S1 pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan S2 pendidikan dilanjutkan dengan S2 ekonomi manajemen. Untuk riwayat tugas yang pertama, kepala guru di SMP 14 Kota Ormalintang 2000 sampai 2013, kemudian guru SMP 4 Sungai Limau 2013 sampai 2016, kemudian kepala SMPN 24 Kota Ormalintang 2016 sampai 2020. Selanjutnya untuk sekarang kepala sekolah SMP 14 Kota Ormalintang 2020 sampai sekarang, dan juga seorang CPG angkatan 10. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja kita sambut narasumber kita yang terhormat Bapak Nuzirwan Effendi dengan tema penerapan pemahaman dan penerapan budaya pengalaman positif. Kepada narasumber kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat moderator, yaitu Ibu Rini, guru bahasa Inggris SMP 1 Kota Ormalintang. Kemudian Bapak dan Ibu majelis guru di SMP 1 Kota Ormalintang. Baik Bapak dan Ibu, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan seminar budaya positif yang akan kami sampaikan nanti. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, kami mengangkat sebuah tema di dalam kegiatan saya sebagai calon guru penggerak rekognisi namanya. Guru penggerak itu ada dua. Yang pertama calon guru penggerak reguler, yang kedua calon guru penggerak rekognisi. Kalau reguler itu berasal dari guru. Kalau rekognisi itu berasal dari yang telah bertugas beberapa periode di dalam program guru penggerak, misalnya pengajar praktik dan fasilitator. Baik Bapak dan Ibu, temanya tadi adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita SMP 1 Kota Ormalintang.
dan ini perlu diberitahu kepada Bapak dan Ibu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita setiap harinya. CV saya tadi sudah dibacakan oleh moderator. Yang pertama, budaya positif ini berdasar dari tujuan pendidikan yang telah disampaikan oleh atau yang telah dicanangkan oleh Bapak Tokoh Pendidikan Indonesia, yaitu Kiai Hajar Dewantara. Menurut Kiai Hajar Dewantara ini, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak berdasarkan tujuan pendidikan dari Kiai Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan itu kita sebagai guru menuntun anak-anak itu, bukan mengajar lagi, menuntun. Kalau biasanya kita mengajar di papan tulis, kalau sekarang enggak, dia bekerja, dia menghasilkan, dia membuat kesimpulan, kita hanya menuntun. Kemudian dari penuntunan ini akan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mencapai suatu kebahagiaan dan keselamatan kalau dia mencapai cita-citanya nanti. Ini budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya papan tulis. Kalau sekarang enggak, dia bekerja, dia menghasilkan, dia membuat kesimpulan, kita hanya menuntut. Kemudian dari penuntunan ini akan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mencapai suatu kebahagiaan dan keselamatan kalau dia mencapai cita-citanya nanti. Ini budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kalau orang bicara profil pelajar Pancasila, itu tamengnya Pak 6 buah. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. 6 simbol itu, 6 tameng itulah yang dijadikan dasar untuk profil pelajar Pancasila itu. Konsep inti budaya positif. Budaya positif ini punya konsep, ada beberapa konsep dalamnya. Yang pertama, perubahan paradigma pelajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Dari yang 8 ini, ada nggak Bapak yang tahu nih, atau Ibu yang tahu? Palingan yang sudah dilaksanakan yaitu keyakinan kelas. Di antara yang lain itu, yang 8 buah itu, selama ini sudah dilaksanakan. Tetapi yang Ibu laksanakan tiap hari itu, Bapak laksanakan tiap hari itu, entah yang mana, kita belum tahu. Sebenarnya bisa diuraikan satu persatu. Misalnya paradigma, perubahan paradigma belajar.
perubahan paradigma belajar itu menjadikan cara belajar harus dirubah. Kalau dahulu guru sebagai sumber, kalau sekarang siswa yang sebagai sumber. Kita cuma menjembatani. Tidak ada menulis, kita ada papan tulis, Bu. Sebenarnya seperti itu. Perubahan paradigma itu yang akan diciptakan sekarang. Jadi tanpa buku anak-anaknya bisa belajar dia sendiri. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin yang ketentuan aturan yang dipatuhinya yang bernilai positif. Di sekolah ini kita harus membuat bernilai positif. Kita tidak boleh membuat bernilai negatif. Nilai positif itu misalnya kalau kamu terlambat, kita berikan penjelasan. Bukan dia terlambat disuruh pergi sampah, itu negatif namanya itu. Kalau kebanyakan seperti itu, yang terlambat, siram bunga pot 5 buah, pilih sampah sana, sampai sana. Itu negatif, Bu, tak boleh. Wang kama telinguang, tidak boleh. Itu negatif. Jadi saya sendiri mengajar dahulu, menerima pembelajaran sekarang seperti ini. Sekarang ini lebih banyak mengenang yang lama. Kalau dulu kan pakai kayu, pakai roll, pakai gunting, kan? Itu budaya negatif tuh, disiplin negatif. Itu yang tidak boleh sekarang. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu menjadi suatu nilai bagi dia yang bisa diterapkannya selama-lamanya. Kalau di sekolah ini membuat misalnya seperti literasi baca Quran. Baca Quran itu suatu nilai kebajikan. Ada salat zuhur berjamaah. Ada berimpak setiap Jumat, itu nilai kebajikan. Ada bersalam, baru datang dia sekolah dia salam, pulang dia salam, ketemu guru bersalam. Kalau sekarang namanya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada dalamnya kerja otak. Kerja otak lambat, kerja otak cepat. Jadi manusia ini punya kebutuhan dasar: makan, sandang, pangan, papan. Itu harus dipenuhi dulu. Kalau itu tidak terpenuhi, tujuan pendidikan tidak bisa dilaksanakan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah itu menjadi suatu perilaku yang menjadi motivasi. Penghukum, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajerial, dimuat. Ada dalam itu. Ya, itu jadi teman, pemantau. 5. Posisi kita di mana nanti? Yang suka marah-marah sama anak, mana posisinya itu? Yang suka nyuruh-nyuruh anak, kamu terlambat ya, beli siapa? Itu posisi apa dia itu? Seperti itu. Yang suka gini ya, dia sayang ibu, sayang apa? Terus bagaimana dia nanti? Apa yang kamu kerjakan? Sayang apa? Dikerjakan apa tuh? Itu siapa dia tuh? Jadi Bapak Ibu lakukan itu, Ibu dan Bapak berada di perubahan posisi di mana? Kemudian perubahan paradigma tadi membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif pula.
Jadi kalau kita sudah membudayakan positif di sekolah, lingkungan di sekolah ini pasti positif semua. Mulai dari guru sampai kepada siswa. Jadi itulah harapan pemerintah kepada kita pada saat menciptakan, bertindak dan menciptakan dengan kemerdekaan mandiri dan bertanggung jawab di dunia pendidikan saat ini. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu maksudnya sesuaikan dengan kebutuhannya. Mengajar anak itu sesuaikan dengan kebutuhannya. Yang lambat berpikir tadi kita sesuaikan. Yang cepat berpikir kita sesuaikan. Kalau kita di sini kan enggak. Nah, mana otaknya? Nah, kan seperti itu. Nah, masih ada seperti itu. Masih. Nah, itu tidak ada lagi, Bu. Nah, bukan bila ada. Enggak. Ya seperti itu. Malah kita panggil sayang, panggil cinta. Sayang ibu, cinta-cinta ibu semuanya, kan seperti itu. Paradigma itu yang akan kita kembangkan sekarang, Bu. Pak. Berikut disiplin positif. Apa disiplin positif tadi? Suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman. Jadi tidak boleh dihukum. Dan penghargaan yang bersifat eksternal. Disiplin positif bertujuan untuk mengembangkan kontrol diri, kepercayaan diri dan bertanggung jawab atas pilihan perilaku mereka. Disiplin positif juga berfokus pada pembelajaran dari kesalahan, bukan daripada penyalahan atau penghakiman. Ini nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa tujuan mulia Bapak Ibu masing-masing? Kalau mengajar di sekolah, tentu yang baik-baik. Yang baik itu nilai kebajikan universal namanya. Di samping itu ada lagi nilai kebajikan yang lain. Kemudian ada menurut William pada teori kontrol 1984 itu memberikan perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya menurut Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Ini kalimat slide-nya terlalu panjang. Kita lanjut, Bu. Ini 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa cinta, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi kalau kita manusia ini perlu hidup. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
motivasi perilaku manusia umumnya seperti itu. Suatu pekerjaan pasti menunggu imbalan. Seperti itu. Itu budaya manusia memang harus seperti itu. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Seperti memilih sampah tadi itu hukuman loh. Ada korbannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Seperti memilih sampah tadi itu hukuman loh. Ada korbannya. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Misalnya si Jin jadi murid, sampai kini masih teringat ya sekian tahun yang lalu. Itu makanya disampaikan. Jadi itu hukuman namanya. Bertahun-tahun dia masih teringat. Bahkan sudah meninggal bapak dan ibu gurunya, dia masih teringat. Itu hukuman namanya. Ya. Murid akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif, agresif, dan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu dulu mah seperti itu. Kalau dia tidak mau belajar, pakai kayu. Kan begitu. Murid akan membenci peraturan. Jadi murid itu akan merasa takut. Itu namanya hukuman namanya tuh. Kalau ada murid yang menghadap kita dia takut-takut, berarti kita sudah biasa memberikan hukuman kepada dia. Itu saja. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang atau pendek. Murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitor atau supervisi dari guru. Konsekuensi itu kesepakatan misalnya. Kesepakatan yang dibuat. Kalau di sekolah Bapak Ibu yang sudah buat namanya keyakinan kelas, itu konsekuensi. Kalau restitusi pilihan. Menguatkan untuk murid, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi ini yang akan kita terapkan di sekolah. Ini 5 posisi kontrol tadi. Bapak Ibu berada pada posisi yang mana? Sebagai penghukum, pembuat desa bersalah, atau biasa menjadi teman bagi anak-anak, atau biasa memantau dia, atau biasa menjadi manajer. Renungkanlah yang mana posisi Bapak Ibu. Kalau saya dulu mengajar sebagai penghukum, setiap hari ini sebagai penghukum. Kalau murid itu tidak mau takut. Guru jauh-jauh dari Padang misalnya. Tuh. Ini 5 posisi kontrol. Penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Pakai mistar panjangan. Kemudian nada suara tinggi, hardik menghardik. Seperti Pak Zaitun kan sering tuh. Hei, kemana kamu lagi? Masuk lagi, kisah. Itu kan? Itu penghukum, kisah penghukum tuh. Bersifat negatif. Contoh, kamu selalu saja salah. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Seperti itu penghukum.
Kalau dia membuat merasa bersalah, dia lemah lembut. Lembut tetapi membuat murid merasa bersalah. Misalnya kalau siswa terlambat, hari sekarang udah jam berapa nak? Masuk sekolah kita jam berapa? 7:30 Pak. Kamu datang jam berapa ini? Jam 8. Artinya kamu bagaimana tuh? Saya terlambat Bu. Ini sogangan ya Bu ini. Jadi dia sendiri sudah bilang kalau dia sudah bersalah. Sebagai teman, dia yang bagus. Yang sebagai teman nih, dia mengajak, anak-anak belajar yuk, ada kepala sekolah yang lewat, misalnya seperti itu. Anak-anak diam ya, ada bapak lewat, ada ibu. Kita mengajaknya tuh. Itu sebagai teman namanya tuh. Kalau nak, ayo belajar anak, nanti ibu beli permennya. Kan sama-sama sebaya apa namanya itu. Kalau pemantau selalu bertanya, mengawasinya, apa yang kamu kerjakan sana? Duduk aja Pak, bermain Pak, kan begitu. Atau memantau kita namanya itu. Kalau manajer, ini yang tugas kepala sekolah. Kalau calon guru penggerak sudah dipersiapkan untuk itu, untuk kepala sekolah, untuk pengawas, untuk pemimpin pembelajaran. Jadi untuk angkatan 12 ini mendaftarlah, nanti kami siap memandu Bapak dan Ibu supaya jawabannya benar dan lolos jadi program guru penggerak berikutnya angkatan 12 besok. Keyakinan kelas, ini Bapak Ibu sudah buat nih, membuat aturan-aturan dengan murid di kelas. Apakah boleh kita makan sambil belajar, Nana? Apa kita sediakan waktu belajar? Dia sendiri yang menyampaikan, Pak, kita lah. Kalau calon guru penggerak sudah dipersiapkan untuk itu, untuk kepala sekolah, untuk pengawas, untuk pemimpin pembelajaran. Jadi untuk angkatan 12 ini mendaftarlah, nanti kami siap memandu Bapak dan Ibu supaya jawabannya benar dan lolos jadi program guru penggerak berikutnya angkatan 12 besok. Keyakinan kelas, ini Bapak Ibu sudah buat nih, membuat aturan-aturan dengan murid di kelas. Apakah boleh kita makan sambil belajar, Nana? Apa kita sediakan waktu belajar? Dia sendiri yang menyampaikan, Pak, kita nggak boleh bawa sepatu ke kelas, Pak. Tulis. Jadi peraturan berasal dari individunya masing-masing. Kalau dia 30 orang, 30 pula aturan yang dibuat, atau namanya kesepakatan kelas. Dia mudah aja mencari kesepakatan itu. Kita berikan selebaran kertas, tulis. Tulis satu peraturan yang kamu punya, yang kamu inginkan. Ada yang menulis tuh. Kalau saya sendiri sudah coba di kelas 9 dulu. Kalau Bapak mengajar di lokal kamu senang, kamu takut, kamu begini, kamu begana, coba kamu tulis. Semuanya menulis. Segan, apa namanya? Segan banyak. Segan. Jadi segannya apa nih, coba kan? Tahu Pak. Takut tidak juga, tapi segan. Kelas 91. Kemudian keyakinan kelas itu adalah sebuah konsep digunakan untuk menciptakan budaya disiplin. Jadi kalau dia guru kita masuk ke kelas itu sudah menerapkan suatu keyakinan kelas, setiap hari dia akan melaksanakan.
dan menjadi suatu budaya di sekolah itu, di kelas itu. Untuk keyakinan kelas ini, Bapak Ibu harus siswa menuliskan keyakinan kelas seperti tadi. Diberi kertas lebaran, dia menulis. Guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah tertulis. Kalau dia sudah memberikan satu tulisan, kita memberikan penjelasan. Kita guru bisa itu, Bu. Kemudian guru dan siswa menulis keyakinan yang penting. Yang penting-penting saja ambil. Jangan terjadi nomor 1 sama dengan nomor 3. Atau mana yang lebih penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Ada yang punya kalimat negatif, anak-anaknya menyampaikan. Misalnya, kita tidak boleh kentut, Bu. Itu kan negatif tuh. Kita harus rubah. Segitiga restitusi, ini yang sebenarnya yang mau diterapkan. Segitiga restitusi didefinisikan sebagai suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau segitiga restitusi ini kita berdialog dengan audiennya. Misalnya kalau siswa, dialog dengan siswa. Kalau orang tua, dialog dengan orang tuanya. Apa langkah-langkahnya, Bu? Ini langkahnya. Pertama, menstabilkan identitas namanya. Menstabilkan identitas itu memberikan penguatan, menstabilkan dia kembali seperti awal. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi seperti itu, menstabilkannya itu. Kamu boleh datang terlambat hari ini, tapi besok lebih cepat lagi ya. Bangunnya, dia memberikan kekuatan. Kemudian tidak ada manusia itu yang tidak sempurna. Itu disampaikan dong. Biasa itu anak ibu, sayang apa? Karena kita manusia itu kan punya kelemahan. Pantas saja kamu datang terlambat, kamu bicara kotor, kamu malas begini ya, begitu. Jadi kita menstabilkannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ada di stabil yang kita sampaikan tadi. Kamu pasti punya jalan solusi sebenarnya. Kalau kamu terlambat supaya lebih cepat datangnya tepat waktu, solusi apa yang kamu sampaikan? Atau apa solusi yang bisa dibuat? Mungkin saya bangun lebih pagi, Bu. Mungkin saya lebih cepat datang ke sekolah, lebih awal berangkatnya pagi-pagi, gitu. Nah, dia yang mencari solusi itu, bukan kita yang menyampaikan. Kamu harus bangun jam 6 ya. Kalau enggak kamu terlambat besok. Bukan begitu. Pagi-paginya itu jam berapa sayang? Jam 6 mungkin, Bu. Jalan ke sini berapa jauh? Setengah jam, Bu. Jam 6 berangkatnya. Jam 6 bangunnya. Jam setengah 7 berangkatnya. Jam 7 sampai di sekolahnya itu. Ayo langsung tagak itu mangan. Langsung stabil dia. Oh iya, Bu ya. Besok dia ada acara-acara pasar malam, dia nggak mau lama-lama tuh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama dari keyakinan yang berapa macam tadi itu kita sepakati. Kemudian seperti apa kelas yang ideal menurut kamu? Awak mana nyolong ya? Nah, jadi yang bagusnya kelas kita ini seperti bagaimana? Kalau anak-anak sekarang kan banyak, di gambar gini, Bu, di gambar gitu, dipasang gini, dipasang itu kan ada tuh. Oke, bagaimana caranya? Kita cari solusi secara bersama-sama. Itu namanya keyakinan kelas.
Ini budaya-budaya positif yang telah didokumentasikan. Yang pertama ada kultum Jumat. Yang kedua, setiap guru mengajar siswanya bersalaman. Yang ketiga, ice breaking di depan kelas. Yang keempat, membaca Al-Kahfi bersama setelah kultum. Yang berikutnya, bersalat berjamaah. Lanjut, bersedekah setiap hari. Kemudian lagi membuat keyakinan kelas, selebaran kertas kecil-kecil tadi. Kemudian upacara bendera, ada gotong royong, ada literasi tadarusan Al-Quran. Ini setiap pagi. Ada yang belum masuk, Bu? Ada yang belum masuk, Bapak Ibu? Kalau saya lihat di sini, yang kita laksanakan sekolah ada enggak? Yang belum ada. Ada lagi ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler belum ada, pramuka belum ada, drum band belum ada. Itu bentuknya itu, bentuk penerapan budaya positif. Ada ekstrakurikuler belum ada satu pun di sini. Itulah kira-kira Bapak Ibu mengenai budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita di sini. Seharusnya kita bicara dalam rapat guru seharusnya. Tapi karena rapat guru itu pembicaraan seminar ini terlalu panjang waktunya, rapat guru bisa menelantarkan siswa jadi tidak belajar. Jadi itu maka diambil waktu terpisah. Kira-kira hanya itu yang bisa kami sampaikan dulu. Kalau ada yang Bapak Ibu tanyakan, silakan ditanyakan, dipandu oleh moderator. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita yang telah membawakan materi penerapan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, mungkin ada yang ingin bertanya atau yang ingin menyampaikan pendapatnya, atau mungkin ada yang masih ingin diperdalam tentang materinya. Kami sudah memberikan selebaran kertas. Mungkin Bapak atau Ibu Guru bisa menuliskan di atas kertas tersebut. Gimana bagusnya Pak? Atau saya aja yang masuk ke sana Pak? Langsung aja. Langsung aja Bu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang sudah Bapak jelaskan, sudah panjang lebar dari tadi, dan beberapa sudah saya pahami. Tapi di sini ada satu pertanyaan yang agak mungkin kurang paham saya. Di sini mengenai apa beda peraturan dengan keyakinan kelas. Apa itu beda peraturan dengan keyakinan kelas? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat, langsung saja kita persilakan narasumber kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, apa beda antara peraturan dengan keyakinan kelas? Silakan Pak. Baik Bapak dan Ibu, Ibu Kusteli bertanya apa beda apa tadi? Keyakinan kelas dengan peraturan. Baik. Kalau peraturan itu guru yang menetapkan, atau satuan pendidikan yang menetapkan, atau pemerintah yang menetapkan. Tidak boleh dilanggar. Tapi kalau keyakinan kelas itu ditetapkan oleh siswa itu sendiri. Jadi siswa ini yang mencari aturan apa yang mau ditetapkan disepakati. Jadi di kelas A, kelas B itu bisa tidak sama keyakinan kelas. Apa tadi? Keyakinan kelas dengan peraturan. Baik. Kalau peraturan itu guru yang menetapkan, atau satuan pendidikan yang menetapkan, atau pemerintah yang menetapkan. Tidak boleh dilanggar. Tapi kalau keyakinan kelas itu ditetapkan oleh siswa itu sendiri. Jadi siswa ini yang mencari aturan apa yang mau ditetapkan disepakati. Jadi di kelas A, kelas B itu bisa tidak sama keyakinan kelasnya. Jadi masing-masing kelas itu bisa berbeda-beda kesepakatan yang dibuat. Kadang ada kesepakatannya, boleh minum jus Bu, sedang belajar, ya kan? Boleh taruh air minum Bu, seperti ini. Kadang kami perlu minum, ya kan? Atau boleh makan Bu, kan seperti itu. Jadi kalau peraturan itu ditetapkan oleh dari atas, kalau keyakinan kelas ditetapkan oleh individu itu sendiri. Baik Bu, itu jawaban dari permateri. Mungkin selanjutnya Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Sendiri atau bisa duduk Bu? Oke, terima kasih. Terlebih dahulu kami ucapkan kepada Bapak pemateri. Terima kasih sekali atas materi yang telah disampaikan dan sangat bermanfaat sekali bagi kami di sini, terutama sebagai pendidik. Baiklah, sebelum kami mengajukan pertanyaan, di sini kami memperkenalkan diri dulu. Nama Rosia Junita SPDI, mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris Lokal 85. Berdasarkan dari penjabaran yang Bapak sampaikan tadi, di sini kami ingin mempertanyakan kembali atau meminta penguatan kembali kepada Bapak. Apa beda hukuman dengan konsekuensi yang ada di kelas dan hubungannya dengan restitusi? Sementara kita lihat tadi dalam pengaplikasiannya itu sama-sama diterapkan dan sama-sama harus dilakukan. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu berupa sesuatu yang menyakitkan, tapi tadi kan sudah disampaikan, hukuman itu apabila ada korban, ada yang dirugikan. Artinya yang menyakitkan itu harus terjadi. Hukuman bisa membuat tidak nyaman bagi anak murid kita atau si korban namanya. Jadi korban, kalau hukuman itu ada yang jadi korban, ada yang jadi tersangka. Pendapatkan artinya dalam jangka waktu yang panjang dia tidak akan nyaman. Besok ketemu dia takut, besoknya lagi ketemu dia takut. Korban itu mendapatkan keadilan
dan murid tersakiti. Itu korban, hukuman. Kalau konsekuensi akibat dari tindakan yang dilakukan dalam pendekatan positif, disiplin positif, konsekuensi itu berfokus pada bentuk pembelajaran daripada sebuah hukuman. Jadi konsekuensi itu dengan hukuman, dia ada hubungan dari hukuman yang akan direncanakan pemberian hukuman itu. Cuman kita lakukan suatu tindakan yang dilakukan, atau namanya melalui pendekatan disiplin. Kita tidak boleh memberikan sanksi. Kalau hukuman tadi kan beri sanksi. Kamu terlambat, beli sampah. Itu kan sanksi namanya itu. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, kita melakukan pendekatan, kita sampaikan. Jadi disayang-sayang maksudnya. Kenapa terlambat anak ibu? Kenapa bangun lambat anak ibu? Kan begitu. Dia akan membuat pilihan terbaik untuk tujuan hidupnya menuju masa depannya. Kemudian restitusi. Restitusi ini suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau anak punya kesalahan itu, kita melakukan restitusi yang tiga tadi. Ada ada tindakan, ada penguatan, kemudian memberikan keyakinan untuk dia. Kemudian restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang bermasalah. Kemudian restitusi bagi murid di sekolah, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada hanya perilaku yang menyenangkan orang lain dan menghindari ketidaknyamanannya. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan disiplin. Berbuat salah, penekanannya bukanlah pada hanya perilaku yang menyenangkan orang lain dan menghindari ketidaknyamanannya. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan disiplin. Cukup? Habis? Bapak dan Ibu, apa masih ada yang ingin bertanya? Walaupun hari hujan, diskusinya tetap hangat ya. Harus hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya. Tadi saya lihat di slide pemateri ada konsep tentang inti budaya positif. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, apakah ada hubungan dengan tata tertib di sekolah tentang disiplin positif ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Latif. Pertanyaannya, hubungan antara tata tertib sekolah dengan budaya positif. Konsep inti budaya positif tadi sudah dijelaskan. Konsep inti budaya positif itu pertama paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian kalau tata tertib sekolah itu terletak di disiplin positif. Disiplin positif itu dibuat bersama-sama siswa atau semua warga sekolah, baik gurunya maupun siswanya maupun yang lainnya, itu membuat suatu keyakinan namanya keyakinan sekolah. Jadi dari keyakinan sekolah itu menjadi suatu aturan yang bisa disepakati di sekolah. Kalau di kelas ya disepakati di kelas. Kemudian kalau tata tertib, hanya guru membuat saja bersama keputusan majelis guru. Misalnya baju harus masuk ke dalam. Kalau sekarang kita di sini ada tidak boleh membawa handphone kan seperti itu. Nah, itu aturan dari kita. Kalau ada siswa yang melanggar, di sanksi. Sanksi itu ada bobotnya misalnya. Misalnya kalau bawa HP, handphone, bobotnya 100, terlambat bobotnya 50. Atau kalau tata tertib sekolah, kalau budaya positif itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi kita harus mencari kesepakatan masing-masing kelas, disampaikan di ruangan rapat majelis guru, dijadikanlah keyakinan atau kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah itu dijadikan menjadi suatu visi misi sekolah. Visi misi sekolah inilah akan menjadi budaya positif sekolah. Kami harapkan Bapak Ibu dapat melaksanakannya seperti itu di sekolah kita ini. Tidak perlu lagi kepala sekolah negara ini. Bapak Ibu saja semuanya yang sudah bisa mengontrol diri, mengontrol anak, mengontrol sekolah. Jadi kalau Bapak kepala sekolahnya tinggal goyang-goyang kaki. Tidak perlu dibenahi. Bapak Ibu sudah menyelesaikannya. Kira-kira hanya itu yang bisa disampaikan jawabannya Bapak Ibu. Kami mengharapkan puas-puaslah Bapak Ibu dari jawaban yang diberikan itu. Masih ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Apa? Ada? Masih ada? Ya, inilah. Masih diberikan satu kesempatan lagi untuk bertanya sebelum kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penyampaian yang disampaikan oleh narasumbernya. Saya ingin bertanya, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Silakan Pak. Apa pertanyaannya? Baiklah, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang lumayan kritis. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menciptakan budaya positif, Pak? Ya, di sekolah. Baik, Ibu Suci yang telah menanyakan tantangan atau kendala yang akan terjadi apabila budaya positif ini kita buat di sekolah, kan seperti itu. Kalau tantangannya memang cukup banyak sekali, sebab kita akan mengatur, akan menghasilkan suatu budaya yang akan berjalan selama-lamanya. Misalnya peduli sampah misalnya, budaya positif misalnya peduli sampah. Dengan terbiasa siswa dengan guru itu peduli sampah. Kalau tantangannya memang cukup banyak sekali, sebab kita akan mengatur, akan menghasilkan suatu budaya yang akan berjalan selama-lamanya. Misalnya
peduli sampah misalnya, budaya positif misalnya peduli sampah. Dengan terbiasa siswa dengan guru itu peduli sampah, sekolahnya akan bersih. Kendalanya kan banyak. Misalnya peduli sampah itu apa kendalanya misalnya? Kadang tongnya kurang banyak atau kurang mencukupi tong sampahnya. Yang kedua, karena kesadaran diri siswa itu kurang, sudah dimakan kue atau jajanan, sampah langsung dibuang. Itu tantangannya tuh. Nah, sekarang dari tantangan itu bagaimana dia akan menjadi suatu kedisiplinan. Kalau dia sudah makan jajanan, sampah itu dibawa kemana saja sampai ketemu tong sampah. Itu yang disiplinnya. Kalau yang bukan disiplin kan sudah dimakan, plastiknya buang, dan makan apa lagi itu, kotaknya dibuang atau bungkusnya dibuang. Itu untuk peduli sampah misalnya. Atau misalnya di dalam belajar misalnya Bapak Ibu menerapkan suatu budaya positif pembelajaran Bapak Ibu. Pada saat belajar tidak boleh keluar masuk tanpa izin misalnya. Kalau anak kita ini kan banyak ininya, banyak alasannya. Pak, izin Pak ke WC. Izin Bu, ke warung, lapar, perut lapar, kan begitu. Kalau seharusnya 10 menit atau 5 menit sebelum belajar kita berikan waktu. Ada yang merasa mau ke kamar kecil, 5 menit waktunya dipersilakan. Begitu. Ada yang belum makan dari pagi, belum sarapan pagi, silakan makan dulu cepat, waktunya 5 menit. Yang terlambat nanti ada lagi uraiannya lagi kan. Bukan ada lagi hukumannya, sanksi. Jadi seperti itu. Tidak ada yang akan keluar masuk tuh. Kan ada kita mengajar nih, dari 20 orang tinggal siswanya 10 orang dalam, sampai pulang sehingga tasnya masih tinggal. Dibawa ke ruang majelis guru. Kan ada siswa kita seperti itu. Itu kan suatu kendala bagi Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus tahu bagaimana cara mencarikan solusinya. Kalau anak yang seperti ini, solusinya begini. Jadi memang cukup banyak budaya positif itu yang akan kita perhatikan di sekolah. Misalnya, dalam berjamaah sejarah, misalnya, seperti itu kan banyak tuh. Kan ada budaya positif yang ditimbulkan tuh. Kadang kalau guru tidak ada, ada salah, saya bu. Absennya lagi bu, absennya. Ada kendalanya. Misalnya kalau kita menerapkan budaya positif salat berjamaah, tentu kendalanya misalnya tempatnya cukuplah, airnya ada nak, imamnya ada nak misalnya, guru agamanya ada nak, pengontrol setiap hari ada nak. Budaya positif apa lagi? Yang mudah saja kalau di sekolah ini yang belum sampai diterapkan, misalnya senyum, sapa, salam tadi. Sekarang kan anak-anak kita kalau pulang kan pulang saja. Udah nyala motor itu pulang. Tidak ada dia tegur sapa, bu, pulang bu. Bu, bonceng bu. Ini ada.
Nah, jadi itu suatu kendala. Jadi budaya kebiasaan di lingkungannya itu juga suatu kendala bagi kita. Kira-kira hanya itu tantangan yang bisa disampaikan. Tantangan ini sudah jelas penghambat kegiatan. Jadi penghambat kegiatan ini harus kita pelajari baru. Sekian Bu Suci. Kalau masih ada, kalau tidak ada, kita berikan sama moderator. Baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih atas segala atensinya. Terima kasih kepada pembicara kita pada siang hari ini. Baiklah, pada seminar budaya positif, nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi kritis, penuh tanggung jawab, serta tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Baiklah, saya sebagai moderator terima kasih atas kehadiran Anda dan juga terima kasih kepada pemateri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Elvia Junita SPDI. Saya guru bahasa Inggris di SMPN 14 Koto Aur Malintang dan saya mengajar di kelas 8. Baik, di sini terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, yaitu Bapak Nuzirwan Effendi SPDMM yang telah memberikan kami pencerahan tentang disiplin positif yang ada di sekolah. Materinya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua sebagai seorang pendidik dan mudah-mudahan materi tersebut bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita ketika mengajar peserta didik kita di sekolah. Super kepada Bapak yang telah memberikan kami materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif. Saya mengajar di SMPN 1 Empat Koto Aur Malintang. Saya mengajar di kelas 8. Baiklah, pada siang hari ini saya tadi telah melihat budaya positif yang telah dipresentasikan oleh Bapak Nuzirwan Effendi SPDMM. Baiklah, ini sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai seorang pendidik dan semoga paradigma pendidikan kedepannya bisa berubah dan bisa diterapkan di sekolah SMPN 1 Empat Koto Aur Malintang. Sukses selalu untuk para pendidik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni berasal dari SMP 14 Koto Aur Malintang. Nah, pada siang hari ini saya telah mendengarkan seminar tentang budaya positif yang disampaikan oleh pemateri Nuzirwan Effendi SPDMM. Terima kasih. Saya rasa ini sebuah masukan yang sangat positif bagi saya sebagai seorang pendidik dan semoga dengan seminar ini saya bisa mendapatkan ilmu yang telah disampaikan dan bermanfaat bagi saya diri sendiri dan juga murid saya. Terima kasih.